Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaira, NIM 24602026. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Pasar Monopoli. Pasar monopoli menurut saya adalah bentuk pasar yang hanya dikuasai oleh penjual atau yang hanya dikuasai satu penjual atau produsen sehingga tidak ada persaingan. Baik, selanjutnya kita masuk di pendahuluan. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk pasar yang memiliki karakteristik unik, berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Latar belakang penulisan makalah ini dilandasi oleh pentingnya pemahaman mengenai bagaimana pasar monopoli bekerja, dampaknya terhadap konsumen, serta peran pemerintah dalam mengawasinya. Rumusan masalah yang diangkat antara lain bagaimana karakteristik pasar monopoli, bentuk-bentuknya, dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep, ciri, serta dinamika pasar monopoli. Manfaat dari penulisan ini adalah memberikan wawasan kepada pembaca tentang kondisi pasar yang dikuasai oleh satu penjual dan bagaimana hal tersebut memengaruhi harga serta kesejahteraan masyarakat. Sistematika penulisan disusun secara terstruktur agar memudahkan pemahaman pembaca mulai dari pengertian dasar hingga studi kasus nyata. Selanjutnya yaitu konsep dan pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu tanpa adanya persaingan yang berarti. Hal ini menyebabkan produsen memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga dan output yang akan diproduksi. Perbedaan utama antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna terletak pada jumlah pelaku usaha serta kebebasan pasar masuk serta kebebasan masuk pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, banyak penjual dan pembeli bebas bertransaksi. Sedangkan dalam monopoli, masuknya persaingan sangat dibatasi. Contohnya, pasar monopoli dapat ditemukan dalam penyediaan utilitas publik seperti listrik dan air bersih di beberapa negara. Jadi, dalam teori ekonomi, perusahaan monopoli disebut sebagai price maker karena mampu menentukan harga jual produk secara sepihak, berbeda dengan pasar persaingan sempurna yang bersifat price taker. Maka ada beberapa perbedaan pasar monopoli dengan pasar persaingan sempurna. Pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna merupakan dua bentuk struktur pasar yang sangat berbeda dalam teori ekonomi. Perbedaan utamanya terletak pada jumlah penjual dan kekuasaan dalam penentuan harga. Maka perbedaan pertama yaitu dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Sebaliknya, dalam pasar persaingan sempurna, terdapat banyak penjual yang menjual produk yang sama, sehingga tidak ada satupun penjual yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Yang kedua, yaitu produk yang ditawarkan dalam pasar monopoli tidak memiliki barang pengganti yang dekat. Artinya, konsumen tidak memiliki pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka selain dari produk yang ditawarkan oleh produsen monopoli. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dijual bersifat homogen atau identik, sehingga konsumen bebas memilih dari penjual manapun tanpa perbedaan berarti. Yang ketiga yaitu produsen dalam pasar monopoli adalah penentu harga atau price maker karena tidak adanya pesaing. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, produsen hanyalah price taker karena harga ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan pasar. Terus yang keempat yaitu terdapat hambatan masuk yang sangat tinggi dalam pasar monopoli, baik dalam bentuk undang-undang, hak paten, penguasaan teknologi, maupun kebutuhan modal yang sangat besar. Sebaliknya, pada pasar persaingan sempurna, tidak ada hambatan untuk masuk
atau keluar pasar. Setiap pelaku usaha bebas untuk masuk dan bersaing secara terbuka. Yang keempat yaitu atau yang kelima, yang terakhir, dari segi informasi pasar. Pasar monopoli seringkali ditandai dengan informasi yang tidak sempurna. Konsumen cenderung tidak mengetahui semua pilihan atau kondisi pasar secara menyeluruh. Sedangkan dalam pasar persaingan sempurna, diasumsikan bahwa semua pelaku pasar memiliki informasi yang lengkap dan merata. Dengan demikian, meskipun pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna merupakan dua bentuk yang sama-sama dibahas dalam teori ekonomi, keduanya memiliki karakteristik dan implikasi ekonomi yang sangat berbeda, terutama terkait efisiensi, harga, dan kesejahteraan konsumen. Contoh pasar monopoli yaitu PLN, Perusahaan Listrik Negara. Di Indonesia, PLN memonopoli distribusi listrik ke masyarakat karena infrastruktur dan izin usaha hanya dimiliki oleh PLN. Masyarakat tidak memiliki alternatif penyediaan lain. Contoh kedua yaitu PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang mengelola dan mendistribusikan air bersih di daerah tertentu, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan kompetitor lain. Terus yang ketiga yaitu Microsoft, sebelum ada pesaing kuat. Microsoft penuh memonopoli pasar sistem operasi komputer pribadi dengan produknya Windows, terutama pada akhir 90-an hingga awal 2000-an, sebelum munculnya persaingan seperti Linux dan macOS yang lebih berkembang. Selanjutnya kita masuk di ciri-ciri pasar monopoli. Ada beberapa ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama yaitu hanya ada satu penjual atau produsen. Yang artinya dalam pasar monopoli hanya terdapat satu perusahaan atau produsen yang menguasai seluruh penawaran barang atau jasa tertentu di pasar. Artinya, konsumen tidak memiliki alternatif produsen lain untuk membeli barang sejenis sehingga pasar sepenuhnya dikuasai oleh satu pihak. Yang kedua yaitu tidak ada barang pengganti yang dekat. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan monopoli tidak memiliki barang pengganti atau substitusi yang dekat atau sepadan. Meskipun mungkin ada produk lain, namun tidak bisa menggantikan sepenuhnya fungsi dan manfaat dari produk monopoli tersebut. Hal ini menyebabkan konsumen tetap bergantung pada produk yang ditawarkan meskipun harganya tinggi. Yang ketiga yaitu hambatan masuk yang tinggi. Pasar monopoli ditandai dengan tingginya hambatan untuk masuk ke pasar. Hambatan ini bisa berupa skala ekonomi yang besar, peraturan atau perizinan pemerintah, hak paten atau hak eksklusif, modal awal yang sangat besar, penguasa teknologi. Hambatan ini mencegah perusahaan baru untuk masuk dan bersaing di pasar. Yang keempat yaitu produsen sebagai penentu harga atau price maker. Tidak seperti di pasar persaingan sempurna di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Dalam pasar monopoli produsen memiliki kekuasaan untuk menentukan harga produk. Produsen dapat menetapkan harga lebih tinggi karena tidak ada pesaing yang bisa menawarkan harga lebih murah. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk monopoli. Monopoli dapat muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu monopoli alamiah atau natural monopoli.
Monopoli alamiah terjadi ketika sebuah perusahaan dapat melayani seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika ada lebih dari satu perusahaan yang bersaing. Hal ini umumnya terjadi pada sektor utilitas publik seperti listrik, air, dan gas, di mana infrastruktur dan investasi awal yang dibutuhkan sangat besar. Contohnya yaitu PLN, Perusahaan Listrik Negara di Indonesia, yang memasok listrik ke seluruh wilayah tanpa pesaing. Yang kedua yaitu monopoli legal atau pemerintah. Monopoli jenis ini terbentuk melalui hukum atau regulasi pemerintah yang memberikan hak eksklusif kepada suatu badan atau perusahaan untuk menjalankan kegiatan tertentu. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas pelayanan. Contohnya yaitu PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum, yang mendapat izin pemerintah daerah untuk menjadi satu-satunya penyedia air bersih. Yang ketiga yaitu monopoli karena penguasaan teknologi atau hak cipta. Monopoli ini muncul ketika sebuah perusahaan memiliki keunggulan teknologi atau hak paten yang tidak dimiliki oleh pesaing. Hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, dan merek dagang memberikan perusahaan tersebut hanya eksklusif untuk memproduksi dan menjual produk tertentu untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, perusahaan farmasi yang memegang hak paten atas obat tertentu. Terus yang keempat yaitu monopoli karena skala ekonomi. Monopoli ini terjadi ketika perusahaan besar dapat memproduksi dengan biaya per unit yang lebih rendah karena skala produksinya yang besar. Hal ini membuat perusahaan kecil sulit bersaing karena tidak efisien dalam biaya, sehingga perusahaan besar menjadi satu-satunya penyedia barang di pasar. Contoh, perusahaan baja yang besar yang dapat menghasilkan produk dengan biaya lebih murah dibandingkan dengan produsen kecil. Selanjutnya yaitu penentuan harga dan output dalam pasar monopoli. Dalam pasar monopoli, penentuan harga dan output sangat berbeda dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Karena adanya satu penjual, produsen monopoli memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga. Namun, mereka tetap mempertimbangkan permintaan konsumen untuk menentukan harga dan jumlah output yang semaksimal keuntungan. Yang pertama yaitu kurva permintaan dan pendapatan monopoli. Kurva permintaan Kurva permintaan dalam pasar monopoli bersifat miring ke bawah. Artinya, semakin tinggi harga, semakin rendah jumlah barang yang diminta, dan sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa produsen monopoli harus menurunkan harga untuk penjual lebih banyak barang. Kurva pendapatan marginal MR dalam pasar monopoli selalu berada di bawah kurva permintaan. Ini karena untuk menjual tambahan satu unit barang, perusahaan harus menurunkan harga tidak hanya untuk unit tambahan tersebut, tetapi juga semua unit yang dijual sebelumnya. Terus yang kedua yaitu hubungan antara MR, MC, dan output. Produsen monopoli akan menentukan jumlah output optimal di mana marginal revenue atau MR dan marginal cost atau MC. Titik inilah yang memberikan keuntungan maksimum bagi perusahaan. Setelah output ditentukan, produsen akan melihat berapa harga yang bersesuaian di kurva permintaan untuk menjual jumlah output tersebut. Harga tersebut biasanya lebih tinggi daripada MC atau marginal cost, menciptakan markup. Terus yang ketiga yaitu keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Yang artinya dalam jangka pendek, perusahaan monopoli bisa mendapatkan keuntungan super
supernormal, laba ekonomi, rugi, atau impas, tergantung pada biaya dan permintaan pasar. Namun, karena tidak ada persaing, perusahaan memiliki fleksibilitas tinggi untuk menyesuaikan produksi dan harga. Dalam jangka panjang dalam jangka panjang sangat berbeda dengan pasar persaingan sempurna. Monopoli cenderung tetap memperoleh keuntungan jangka panjang. Ini karena adanya hambatan masuk yang tinggi dan mencegah perusahaan lain masuk dan menciptakan persaingan. Oleh karena itu, perusahaan monopoli bisa terus mendominasi pasar dan mempertahankan keuntungannya. Selanjutnya yaitu dampak monopoli terhadap konsumen dan pasar. Pasar monopoli memiliki dampak yang luas, baik positif maupun negatif, terhadap konsumen dan struktur pasar secara keseluruhan. Karena produsen memiliki kekuasaan penuh atas harga dan output, seringkali kepentingan konsumen menjadi kurang terlindungi. Yang pertama yaitu efisiensi dan ketidakefisienan pasar. Efisiensi produk atau produktif, monopoli bisa saja mencapai efisiensi produksi karena skala ekonomi yang besar, sehingga biaya rata-rata menjadi rendah, namun karena tidak ada tekanan persaingan. Produsen seringkali tidak terdorong untuk menekan biaya secara efisien. Terus yaitu efisiensi alokatif. Pasar monopoli tidak efisien secara alokatif karena harga ditetapkan lebih tinggi dari biaya marginal atau MC. Ini artinya barang tidak diproduksi dan dikonsumsi pada tingkat yang optimal untuk masyarakat sehingga terjadi penyimpangan alokasi sumber daya. Terus yaitu diskriminasi harga dalam monopoli. Dalam beberapa kasus, perusahaan monopoli menerapkan diskriminasi harga, yaitu menjual produk yang sama kepada konsumen yang berbeda dengan harga berbeda. Hal ini biasanya didasarkan pada kemampuan membayar, wilayah geografis, waktu pembelian, dan sebagainya. Diskriminasi harga dapat menguntungkan produsen, tetapi merugikan sebagai konsumen dan menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi barang. Terus selanjutnya itu kerugian konsumen. Harga yang lebih tinggi dan output yang lebih rendah dibandingkan pasar persaingan sempurna menyebabkan kerugian konsumen atau kerugian efisiensi total. Konsumen harus membayar lebih mahal untuk barang yang lebih sedikit, sementara sebagian kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi dalam jangka panjang. Kondisi ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan konsumen secara umum. Dampak sosial dan ekonomi. Ketimpangan ekonomi. Kekuasaan monopoli bisa menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan, di mana kekayaan terkonsentrasi pada pihak produsen atau pihak modal. Terus kurangnya inovasi. Karena tidak adanya persaingan, produsen monopoli sering tidak terdorong untuk berinovasi dalam kualitas produk atau efisiensi produk. Terus ketergantungan konsumen. Konsumen sangat bergantung pada satu produsen sehingga memiliki daya tawar yang sangat rendah. Terus yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan. Monopoli berisiko menyalahgunakan kekuatan pasarnya, seperti menaikkan harga seenaknya, membatasi produksi, atau menolak pelayanan kepada wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu eh, kebijakan pemerintah terhadap monopoli. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar monopoli agar kekuasaan ekonomi tidak disalahgunakan dan tetap mengutamakan kepentingan publik. Kebijakan ini bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta menciptakan efisiensi dan keadilan ekonomi. Pemerintah memiliki
Peran penting dalam mengatur pasar monopoli agar kekuasaan ekonomi tidak disalahgunakan dan tetap mengutamakan kepentingan publik. Kebijakan ini bertujuan menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi konsumen, serta menciptakan efisiensi dan keadilan ekonomi. Yang pertama yaitu regulasi dan pengawasan. Pemerintah memiliki regulasi terhadap harga, output, dan kualitas layanan dari perusahaan monopoli, terutama pada sektor-sektor vital seperti energi, air bersih, dan transportasi. Tujuannya adalah mencegah praktik penetapan harga yang terlalu tinggi, penyediaan layanan yang buruk, atau pembatasan pasokan yang merugikan masyarakat. Contoh, penetapan tarif dasar listrik oleh pemerintah terhadap PLN. Terus yaitu antitrust law atau hukum anti monopoli. eh, Antitrust law adalah undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat seperti kartel, merger yang menciptakan dominasi pasar, atau pelaku anti persaingan lainnya. Di Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penegakan hukumnya adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU yang dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Terus yaitu nasionalisasi atau intervensi pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah dapat mengambil alih perusahaan monopoli atau memberikan izin monopoli hanya kepada badan usaha milik negara atau BUMN untuk sektor-sektor yang dianggap sangat strategis bagi masyarakat. Tujuannya adalah menghindari eksploitasi pasar oleh swasta dan memastikan layanan dasar tetap dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh, pengelolaan listrik oleh PLN dan air bersih oleh PDAM di beberapa daerah. Kebijakan-kebijakan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan sosial. Pemerintah harus bijak dalam membedakan mana monopoli yang perlu diawasi ketat, mana yang memang diperlukan untuk efisiensi layanan publik. Selanjutnya kita masuk di studi kasus atau contoh di studi kasus atau contoh nyata monopoli. Pasar monopoli tidak hanya terjadi dalam teori, tetapi juga banyak ditemukan dalam praktik di berbagai negara, termasuk Indonesia. Beberapa perusahaan memiliki dominasi pasar yang kuat sehingga mereka menjalankan fungsi sebagai monopolis, baik secara legal maupun karena faktor teknis dan ekonomi tertentu. Contoh monopoli di Indonesia. PLN. PLN adalah perusahaan milik negara yang memegang monopoli dalam distribusi dan menyediakan listrik di sebagian besar wilayah Indonesia. Karena infrastruktur penyediaan listrik memerlukan investasi besar dan menyangkut kepentingan publik. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada PLN, meskipun sektor energi terbuka untuk swasta dalam pembangkitan listrik, distribusi tetap dikuasai PLN. Hal ini membuat PLN menjadi contoh nyata dari monopoli alamiah dan legal di sektor utilitas publik. Terus contoh yang kedua yaitu PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. PDAM merupakan perusahaan daerah yang diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mengelola penyediaan air bersih di wilayahnya masing-masing. Karena penyediaan air melibatkan jaringan pipa yang luas dan sulit diduplikasi oleh perusahaan lain. PDAM menjalankan fungsi monopoli ini termasuk monopoli legal dan alamiah karena sulit bagi pesaing lain masuk ke pasar ini secara efisiensi.
Terus contoh monopoli global. Contohnya itu Microsoft. Sebelum munculnya pesaing kuat. Pada era 90-an hingga awal 2000-an, Microsoft mendominasi pasar sistem operasi komputer pribadi atau PC. Melalui produknya Microsoft Windows, hampir seluruh komputer yang dijual telah dilengkapi sistem operasi Windows, menjadikan Microsoft sebagai monopoli dalam industri perangkat lunak sistem operasi. Dominasi ini membuat perusahaan memiliki kekuatan besar dalam menetapkan standar teknis dan harga. Akibatnya, Microsoft menghadapi berbagai tuntutan hukum terkait praktik monopoli, terutama di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Seiring waktu, persaingan seperti macOS, Linux, dan sistem operasi mobile seperti Android atau iOS mulai mengurangi dominasi tersebut. Studi di atas menunjukkan bahwa monopoli bisa muncul karena berbagai alasan. Peran pemerintah, hambatan teknis, keunggulan teknologi, atau kekuatan merek. Oleh karena itu, regulasi sangat penting untuk memastikan bahwa kekuatan pasar tidak disalahgunakan konsumen. Ngelik ya. Maka kesimpulan dari presentasi ini adalah dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pasar monopoli memiliki dampak dan kompleks terhadap konsumen dan perekonomian secara keseluruhan. Walaupun dalam beberapa kasus monopoli diperlukan untuk efisiensi seperti dalam sektor utilitas publik, namun pengawasan ketat tetap diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan pasar. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang tetap dalam mengatur pasar monopoli demi menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekianlah presentasi saya. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.